Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saifur Rahman. Saya akan memaparkan aplikasi pengembangan dari tesis saya yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif Berbasis Kontekstual Berbentuk Makromedia Flash. Langsung saja ke aplikasi pengembangan saya. Ya, ini adalah tampilan awal. Masuk ke dashboard dari aplikasi ini. Dalam tampilan dashboard ini, saya ambil dari judul tesis saya, yaitu interaktif dan kontekstual, di mana dalam gambaran dashboard ini ada beberapa benda yang mengenai masuk dalam bentuk atau pola bangun datar, persegi, dan persegi panjang maupun segitiga. Ya, dalam tampilan dashboard ini ada beberapa menu yang kita akan paparkan. Yang pertama adalah KD, kompetisi dasar. Kompetisi dasar ini adalah intisari dari aplikasi ini saya buat, yaitu pengenalan dan penjabaran tentang materi bangun datar nanti. Ada menu materi. Menu materi ini ada beberapa jabaran bangun datar, yaitu persegi, persegi panjang, dan segitiga. Di dalam materi ini ada sifat-sifat, rumus, dan contoh soal dalam penjabaran bangun datar tersebut. Evaluasi dalam menu evaluasi ini adalah hasil atau exercise dari beberapa materi yang pendidik sampaikan dari jabaran materi menu materi sebelumnya. Berikutnya itu adalah profile. Profile ini adalah data singkat dari saya buat aplikasi ini. Dikit untuk keluar dari aplikasi. Oke, langsung aja. Kita pertama ke menu KD. Dalam KD ini ada 3 poin yang kita fokuskan. Pertama adalah mengenal bangun datar dan sifat-sifat bangun datar. Yang kedua, mengenal bangun datar pada kehidupan sehari-hari atau benda, bentuk benda dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah menjelaskan dan dapat menentukan luas bangun datar, persegi, persegi panjang, dan segitiga. Dalam tampilan kompetisi dasar ini, kita bisa kembali ke menu sebelumnya atau ke menu dashboard awal kita. Setelah menu KD, kita langsung ke menu materi. Dalam menu materi ada 3 penjabaran materi bangun datar, yaitu persegi, persegi panjang, dan segitiga. Langsung saja ke penjabaran ke submateri persegi. Dalam submateri persegi ini, yang pertama kita masuk ke sifat-sifat persegi. Tampilan ini saya mengenalkan bentuk atau pola bentuk latar persegi. Saya memberikan beberapa warna pada pola bangun datar agar memperjelas pendidik atau pengajar mempresentasikan atau menjabarkan materi ini. Dan ada beberapa contoh benda dalam kehidupan sehari-hari untuk penjabaran materi ini. Masukkan jam dinding dan TV. Oke, next. Berikutnya ada rumus persegi. Sini ada rumus persegi. Pola persegi saya gambarkan dengan berwarna. Dan gambaran pola ini ada batasan penunjuk sisi, keliling, dan luas dari rumus persegi. Next. Berikutnya masuk ke contoh persegi. Pada tampilan contoh persegi ini, saya jabarkan dengan benda, yaitu jam dinding, sebagai contoh benda dalam perhitungan penjabaran soalnya dan penjabaran jawaban yang sudah diketahui dari soal tersebut dan apa yang ditanyakan dari soal tersebut. Jadi pengajar lebih memberikan arahan agar jawaban ini lebih menarik dan lebih jelas. Oke, jika kita klik button back, itu kita akan kembali ke rumus persegi. Dan kalau kita klik button materi, kita akan kembali ke menu atau jabaran sifat-sifat materi persegi. Dan jika ingin kita kembali ke submateri bangun datar, kita klik back
dalam sifat persegi ini kita akan dapatkan kembali ke menu materi. Ya, selanjutnya submateri persegi panjang. Sama seperti atau submateri persegi, di sini diisi dari sifat-sifat persegi, pola-pola bentuk persegi panjang yang digambarkan dengan warna-warna yang dapat memperjelas penjelasan dari pendidik dan memberikan bentuk-bentuk benda persegi panjang di dalam lingkungan rumah. Kita lanjut ke rumus ke persegi panjang. Rumus persegi panjang juga memberikan pola berwarna pada garis dan pola gambar di mana bentuk panjang dan bentuk lebar di sisi mana. Setelah penjabaran rumus ini, kita ada soal. Contoh soal ini juga sama, ada penjabaran soal dalam bentuk benda berbentuk persegi panjang. Langkah-langkah ini sama dengan submateri persegi, lebih detail dan bagaimana perhitungan yang lebih kompleks dari soal ini. Sama juga di sini ada button back dan materi, di mana back ini kita kembali ke rumus, sedangkan materi adalah kembali ke sifat materi persegi panjang. Ya, berikutnya adalah segitiga. Submateri segitiga ini ada dua sub, segitiga menurut panjang dan besar sudut dari segi tersebut, karena ini tidak masuk dalam silabus penelitian nanti saya. Di sini ada penjabaran beberapa segitiga dari sisi panjang dan sisi sudutnya. Mungkin itu saja dari segi submateri yang ada di aplikasi ini. Kembali ke menu dashboard. Ya, setelah penjabaran materi yang telah dilakukan oleh pendidik, kita masuk ke evaluasi. Pada menu evaluasi ini ada yang perlu kita perhatikan, yaitu pastikan pilihan jawaban Anda benar dan tidak dapat merubah jawaban yang pertama. Maksudnya di sini pastikan peserta benar-benar benar jawaban yang akan dipilih, karena Anda pilih itu tidak akan kembali lagi ke soal tersebut. Jadi satu kali memilih pilihan ganda itu akan melanjutkan ke soal yang berikutnya. Jadi pastikan jawaban Anda benar, dan dari akhir soal ini akan ada skor dari penilaian semua pertanyaan. Dari evaluasi ini ada 5 pertanyaan, dari satu pertanyaan bernilai 20 skor. Oke, langsung saja ke evaluasi. Kita klik di sini. Ini isi dari pertanyaan yang pertama, yaitu gambaran atau benda-benda yang berbentuk persegi. Dalam contoh gambar di bawah ini, kita pilih yang mana. Yang benar, pastikan pilihannya benar, karena tidak bisa merubah jawaban. Nah, next, pilih lagi. Nah, ini di akhir pertanyaan, dari 5 pertanyaan kita menjawab 4 yang benar dan 1 yang salah, dan kita mempunyai skor 80. Kita dapat mengulang dari pertanyaan 5 tadi untuk mengoreksi mana yang benar, tapi itu dia, kita tidak akan bisa kembali atau tidak bisa merubah jawaban yang pertama. Jadi makanya harus berhati-hati dan pastikan itu benar. Kalau ingin mengulang, kita klik ulang, kita klik lagi evaluasi, baru kita jawab mana yang benar. Masih salah. Baru kita jawab mana yang benar. Baru ini benar semua. Jika sudah
pengulangan atau remedial yang dilakukan oleh peserta. Untuk mendapatkan status, kita bisa kembali ke menu home. Ya, kita kembali ke menu dashboard utama kita. Sebelumnya kita jelaskan menu KD, menu materi dan evaluasi, kita ke menu profile. Nah, dari profile ini adalah gambaran saya atau pembuat dari aplikasi ini. Mungkin itu aja sedikit gambaran dari saya, dan ini menu terakhir itu exit. Nah, dalam menu exit ini ada beberapa pilihan, ya atau tidak untuk keluar dari aplikasi ini. Jika tidak, dia akan kembali lagi ke aplikasi, ke tampilan awal, dan kembali ke dashboard. Nah, kalau kita misalkan klik kayak gitu untuk Anda ingin benar-benar ingin keluar, Anda bisa klik ya, dan ini tampilan rasa ucapan terima kasih saya untuk menyelesaikan aplikasi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.